Sekarang, kita akan mempelajari teorema limit. Teorema A, jika N, Z positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi yang memiliki limit di C, maka limit dari konstanta tersebut adalah konstanta, tetap konstanta. Limit dari X adalah C. Limit dari K Fx berarti konstantanya bisa kita setelah kita limitkan baru kita kalikan dengan konstanta. Selanjutnya, limit dari penjumlahan adalah penjumlahan dari limit. Jadi kita masing-masing bisa kerjakan limitnya dulu baru kita jumlahkan atau kurang. Nah, limit dari perkalian begitu juga. Kita bisa selesaikan masing-masingnya, dilimitkan baru kita kali. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian juga demikian. Limit dari suatu fungsi yang dibagi, maka kita bisa mencari limit masing-masingnya baru dibagi. Lihat, ada syaratnya bahwa limit G itu tidak boleh 0. Ingat sekali lagi, semesta pembicaraan kita adalah bilangan real, artinya penyebut tidak boleh 0. Lalu, limit dari fungsi yang dipangkatkan, maka kita bisa menyelesaikan limitnya dulu baru kita pangkatkan. Yang kedelapan, limit dari akar pangkat, maka selesaikan limitnya dulu baru akar pangkatkan. Asalkan limitnya harus positif. Kenapa? Ingat sekali lagi, kita sedang berbicara bilangan real. Di bawah tanda akar harus akar genap, di bawah tanda akar genap harus bernilai positif. Substitusi. Jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit untuk fx itu akan bernilai fc. Asalkan fc-nya terdefinisi. Jadi ketika kita substitusi langsung x-nya digantikan dengan c, maka kan kita seperti mensubstitusi c ke fungsi itu. Ini boleh menjadi hasil ketika dengan syarat fc-nya terdefinisi. Selanjutnya, teorema C, jika fx sama dengan gx untuk setiap x dalam interval buka memuat C, dan jika limit g itu ada, maka limit g ada, dan limit x menuju C, fx, dan limit g-nya itu akan bernilai sama. Jadi, simpelnya begini, ketika suatu fungsi itu sama, maka limitnya juga sama. Selanjutnya ada teorema Apit. Limit dari misalkan ada 3 buah fungsi f, g, h dengan urutannya seperti ini. F lebih kecil dari g, lebih kecil dari h. Jadi g ini diapit oleh f dan h. Maka ketika kita memperoleh limit untuk f dan limit untuk h itu bernilai sama, yaitu L, maka otomatis yang diapitnya juga bernilai limit L. Kita masuk ke latihan. Jika fx-nya adalah 3, limit gx itu minus 1, maka limit ini seperti apa? Kita gunakan teoremanya. Maka kita peroleh limitnya adalah sama dengan, ya, limit dari pembagian kita bisa pisahkan ya. Limit x menuju a dari 2fx dikurang 3gx, maka kita bisa tuliskan seperti ini, dibagi limit x menuju a dari fx ditambah gx. Selanjutnya, untuk limit dari perkalian dengan skalar dan pengurangan, maka kita bisa jabarkan juga limit x menuju a dari fx, karena dia dikali dengan skalar, bisa kita kalikan di depannya, dikurang 3 kali limit x menuju a dari gx, dibagi dengan seluruhnya ini dibagi dengan limit x menuju a untuk fx ditambah limit x menuju a dari
Gx. Dari sini kita peroleh dari yang diketahui 2 dikali dengan 3. Limit fx itu ketika x menuju A itu 3 dikurang 3 dikali minus 1 dibagi dengan 3 ditambah minus 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah, ya, yang di atas adalah 9. 6 ditambah 3, yang di bawah adalah 2. Maka hasilnya adalah 9/2. Carilah limit-limit masing-masing limit berikut dan nyatakan bila tak ada limitnya. Perhatikan ini. Ketika x menuju minus 3 dari arah kanan, apa yang kita peroleh? Perhatikan, x menuju 3 dari arah kanan. Maka untuk bisa membayangkannya, kita ambil garis bilangan untuk x, elemen bilangan real. X menuju 3 dari arah kanan. Berarti ke sana. Apa yang kita dapatkan? Menuju minus 3. Nah, menuju minus 3 dari arah kanan. Maka kita peroleh nilainya adalah, ya, akar dari 3 ditambah x. Dari arah kanan ini nilai-nilai x-nya, misalnya x-nya siapa aja sih? Kita ambil. Di sebelah kanannya adalah minus 2,5. X-nya sama dengan minus 2,9. Ya, X-nya sama dengan minus 2,99. Coba, ketika minus 2,5, maka kita peroleh 3 dikurang 2,5, 0,5. 3 dikurang 2,9, kita peroleh 0,1, dan ini 0,01 dan seterusnya. Maka akar ini akan menuju akar dari 0. Dia kan tidak tepat di minus 3, tapi dari arah kanan. 0-nya 0 dari arah kanan. Dibagi dengan minus 3 dari arah kanan. Maka kita peroleh hasilnya akar dari 0 dari arah kanan. Bukan 0 ya, kalau 0 tidak boleh, pasti 0, tapi 0 dari arah kanan akan bernilai 0 dari arah kanan per minus 3. Maka kita peroleh jawabannya adalah, ya, 0 dari arah kiri. Kenapa? Kalau 0 dari arah kanan itu bernilai positif, sedangkan minus 3 itu bernilai negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif, makanya saya tulis 0 dari arah kiri. Selanjutnya, perhatikan ini. Sekarang limit x menuju minus 3 dari arah kanan. Perhatikan, x dikurang 3. Nah, ketika x menuju minus 3 dari arah kanan, perhatikan gambar yang sama, grafik yang sama, maka kita peroleh x menuju minus 3 dari arah kanan, kita miliki, kita tuliskan saja ya, ketika x menuju minus 3 dari arah kanan, maka x minus 3-nya menuju berapa? Minus 3, minus 3, berarti minus 6. Ya, minus 6 ya. Lalu, x pangkat 2 dikurang 9. Ini kan bisa kita ubah menjadi limit x menuju minus 3 dari arah kanan, x minus 3 per akar dari, itu bisa kita faktorkan x minus 3 dikali dengan x plus 3. Oke, jadi sama dengan, perhatikan, untuk x ditambah 3, x ditambah 3, dia akan bernilai 0. Ya, minus 3 dari arah kanan, x ditambah 3, dia menuju 0. 0 dari mana? 0 dari kiri. Ya, kita coba minus 2,5 ditambah 3.
Hasilnya apa? Ini salah ya, dari arah kanan ya. Ya, 0 ke arah kanan, dari arah kanan. Berarti nolnya positif. Lihat yang bagian A. Maka kita tuliskan limit ini akan memperoleh nilai minus 6 dibagi dengan akar dari minus 6 dikali 0 dari arah kanan. Maka kita peroleh hasilnya apa? Minus 6. Lalu di bawahnya minus 6. Akar dari minus 6 ada. Minus 6 ini kan negatif. 0 ini dia positif. Negatif dikali positif, negatif. Di bawah akar bernilai negatif. Berarti jawabannya tidak ada. Tidak terdefinisi. Iya. Karena di bawah akar negatif. Kita mempelajari limit fungsi trigonometri. Kita review sebentar. Pada fungsi aljabar, fungsi polinomial itu limitnya selalu ada, dapat dicari dengan substitusi. Untuk fungsi rasional, limit selalu ada, selalu dapat dicari dengan substitusi selama penyebutnya tidak memuat 0. Pada fungsi trigonometri, aturan substitusi juga berlaku. Kita perhatikan teorema-teoremanya. Untuk limit sin, maka kita substitusi langsung. Sin, cos, tan, kotangen, sekan, kosekan, maka kita bisa substitusi langsung. Latihan. Limit T menuju 0 dari T kuadrat cos T dibagi dengan T ditambah 1, maka kita menggunakan teorema limit. Perkalian itu dan pembagian bisa dipisah ya. Maka kita bisa tuliskan ini sama dengan limit T menuju 0, kita pisahkan fungsi rasionalnya, T kuadrat per T ditambah 1, limit dikali limit T menuju 0 dari cos T. Maka kita peroleh 0 per 0 ditambah 1 dikali dengan cos 0. Ini nilainya 0. 0 dibagi 1, 0. Cos 0 nilainya 1. Maka jawabannya adalah 0. Untuk teorema B, limit trigonometri secara khusus. Limit T menuju 0, sin T per T, kalau kita substitusi langsung, sin 0 adalah 0 per T-nya 0, berarti 0 per 0. Tapi kita teoremakan, ini ada teoremanya mengatakan sin T per T itu bernilai 1, limit T menuju 0 dari 1 dikurang cos per T sama dengan, kalau kita substitusi langsung, maka cos 0 itu kan bernilai 1. 1 dikurang 1, 0 per 0. Maka 0 per 0 juga ya. Tapi di teorema ini, kalian bisa lihat pembuktiannya di buku kalkulus. Diteoremakan bahwa limit yang seperti ini bernilai 0, limit sin T per T bernilai 1. Kita lihat contohnya. Limit sin X per X untuk X menuju 0, maka kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Limit X menuju 0 dari sinus 3X per X. Apakah saya boleh mengalihkan dengan 1? Ya, boleh saja. Itu kan tidak akan mengubah soal, karena kita dikalikan dengan identitas dengan 1. Maka 1 ini saya akan buat dalam bentuk lain, yaitu boleh saya kalikan dengan 3 per 3. Ya, tidak akan mengubah soal juga, 3 per 3 adalah 1. Selanjutnya, karena perkalian itu bersifat komutatif, maka saya tuliskan seperti ini. 3
dikali limit X menuju 0 dari sin 3X per 3X. Maka 3 yang sebagai penyebut ini saya kalikan dengan X, sedangkan 3 ini adalah perkalian limit dari konstanta dikali suatu fungsi. Maka konstanta ini bisa saya kalikan di depan. Maka kita peroleh permisalan. Misal, Y adalah, misalkan T adalah 3X. Maka saat X menuju 0, T-nya menuju berapa? Kalau X-nya menuju 0, maka 3X ini akan menuju 0 juga. Dengan kata lain, T-nya menuju 0. Maka kita bisa ubah 3 dari limit X menuju 0, kita ubah menjadi T menuju 0. Sin 3X, 3X tadi dimisalkan menjadi T. Berarti kita tuliskan sin T per T. Menurut teorema, maka limit T menuju 0 sin T per T ini bernilai 1. Dengan kata lain, kita peroleh 3 dikali 1. Hasilnya adalah 3.